Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya? Jadi, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Peradaban manusia tidak lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan IPTEK mendorong penemuan produk yang memudahkan manusia beraktivitas. Kemudahan tersebut membuktikan produk hasil kemajuan IPTEK membawa dampak positif bagi kehidupan. Adapun teknologi yang berperan dalam kehidupan manusia, yaitu teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Semua jenis teknologi sangat bermanfaat karena memudahkan pekerjaan manusia. Sebagai contoh, dulu masyarakat menggunakan gerobak sapi untuk kegiatan transportasi. Dan sekarang telah ditemukan kereta cepat yang dapat membantu perjalanan lebih cepat. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kereta cepat monorel, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Semakin banyak alat transportasi di darat, udara, ataupun laut harus didukung dengan sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dan sebagainya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah di suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi terjadi juga di sekitar bandara. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Contohnya, pembangunan Bandara Suvarnabhumi di Thailand yang menggantikan Bandara Don Muang. Atau kita ambil contoh lain yang ada di negara kita, yaitu pembangunan Bandara Kuala Namu yang menggantikan Bandara Polonia. Kita lanjutkan teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan keadaan pada masa lalu ketika komunikasi masih menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tujuan. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Dari aspek sosial, yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. 3. Maraknya perdagangan manusia. Keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Dari aspek ekonomi, 1.
Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan. Kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Dari aspek budaya, yang pertama, terjadinya akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Yang kedua, perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Dan yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Perubahan yang terjadi dalam aspek keamanan antara lain, yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang kedua, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Dan yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Ilmu dan teknologi membawa pengaruh bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Jadi dari itu, tugas kita lah sebagai manusia untuk memilih dan memilah mana yang terbaik buat kita ataupun orang lain. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.